Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1. Assalamualaikum, saya Toipah, calon guru penggerak Angkatan 10 Lampung Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menulis mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan pada Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jurnal ini sebagai refleksi diri setelah selama 2 minggu kedua mengikuti kegiatan pendidikan CGP yang kedepannya akan ditulis secara rutin selama 2 mingguan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 1 yaitu model 4F, Fact, Feeling, Finding, dan Future, yang diprakarsai oleh Dr. Roger Granway. 4F dalam diterjemahkan menjadi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Fact, peristiwa, yaitu pada modul 2.1 ini saya memulai mempelajari materi mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pembelajaran secara mandiri yaitu mulai dari diri. Pada bagian ini saya diberikan pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Dan membuat refleksi individu dengan poin-poin diantaranya. Yang pertama, bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampuh dengan segala keragaman murid-murid Anda. Yang kedua, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? 4. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Jawaban dari pertanyaan itu semua saya posting di LMS. Setelah mempelajari bagian mulai dari diri, berlanjut ke bagian eksplorasi konsep, di mana ada 3 materi esensial pada modul 2.1 ini. Materi tersebut adalah 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, 2. Miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi, 3. Mengetahui kebutuhan murid, kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Selesai eksplorasi konsep, saya berkolaborasi dengan kelompok lain yang dilakukan secara tatap maya, dipimpin oleh fasilitator kami yaitu Bapak Alrizka Hairidilva. Dalam sesi ruang kolaborasi, ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok, dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Kami banyak berdiskusi dalam sesi ini, khususnya dalam sesi menanggapi presentasi dari setiap kelompok. Setelah berkolaborasi, kami fokus mengerjakan tugas mandiri lagi di bagian demonstrasi kontekstual. Di bagian ini, saya membuat sebisa mungkin modul ajar yang mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan saya implementasikan di kelas saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kegiatan selanjutnya dalam modul ini elaborasi pemahaman bersama instruktur. Di bagian ini saya ditugaskan untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 2.1. Pada sesi ini saya banyak mendapatkan pendalaman pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya dan seharusnya dilakukan oleh guru di kelas. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan, saya lanjutkan dengan membuat tugas koneksi antar materi. Bagian ini adalah pengaitan antar materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Tugas di bagian ini adalah menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang dikaitkan dengan materi baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi.
Dan terakhir, penguatan aksi nyata. Dalam aksi nyata ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan perencanaan pada modul ajar. Dan pengalaman ini saya tulis dan posting pada LMS. 2. Perasaan atau feeling. Saya bersyukur mendapat ilmu baru yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap eksistensi saya menjalani profesi sebagai guru. Modul 2.1 memang memberikan saya banyak ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sebelumnya saya sudah melaksanakan sebagian dari apa yang dijelaskan pada materi modul 2.1 ini. Di modul ini saya mendapatkan hal yang luar biasa terkait ilmu-ilmu baru yang memacu saya lebih bersemangat dalam mengimplementasikan semua yang saya dapatkan. Forum diskusi selama sesi ruang kolaborasi dan elaborasi membuat saya semakin paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya harap dengan paham mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya harap dengan mempelajari ini saya konsisten menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Pembelajaran finding. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid secara individu. Menurut Tomlinson 1999.214, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki pertimbangan yang masuk akal, seperti tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pertama, kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Strategi diferensiasi ada 3, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu mengacu pada pemetaan kebutuhan murid. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Diferensiasi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan murid. 4. Penerapan future. Setelah mempelajari modul ini, saya akan melakukan asesmen formatif awal dalam bentuk pertanyaan sederhana, membaca data yang sudah ada atau wawancara dalam memetakan kebutuhan murid saya di kelas. Saya juga akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan sering berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya pengajar SD, saya akan lebih sering menggandeng guru produktif untuk mencocokkan materi yang diperlukan sehingga kerjasama antar guru dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya ingin mengimbaskan praktik baik saya agar keberpihakan pada murid terlaksana di sekolah saya. Terima kasih.